Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita bertemu kembali dalam program Bahana Morning Devotion. Apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Pagi hari ini, sebelum kita memulai seluruh rangkaian aktivitas dan pekerjaan kita akan sama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami terima setiap harinya. Pagi hari ini kami diberikan satu kesempatan lagi untuk menikmati hidup kami, menjalani hidup kami ya Tuhan. Sebelumnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan hari ini saya beri judul Liburan Rohani. Setiap tahun pasti ada hari libur. Kalau kita lihat kalender pasti ada tuh tanggal-tanggal merah. Tanggal merah biasanya kita sebut dengan hari libur. Apa yang kita lakukan ketika hari libur tiba? Yang jelas kita pasti seneng. Karena hari itu mungkin kita sudah nanti-nantikan ya. Karena pada hari libur semua rutinitas yang biasa kita lakukan berhenti sejenak. Seperti sekolah libur, sebagian besar kantor, toko, pasar, dan lainnya tutup. Nah tentunya pada hari libur ada banyak acara sudah direncanakan. Ada yang merencanakan untuk berlibur bersama keluarga, berrekreasi, mau ke tempat yang jauh, yang dekat. Ada yang tinggal di rumah juga karena pengen bersih-bersih. Yang pasti hari libur itu pasti menyenangkan. Karena memberikan kesan tersendiri. Karena mungkin kita sudah merencanakan banyak acara-acara yang menarik. Mengapa pada hari libur banyak orang yang punya rencana-rencana tertentu ya? Secara umum semuanya itu dilakukan untuk memberikan kesegaran jiwa. Karena mungkin kita sudah banyak melakukan kegiatan sehari-hari, kita butuh kesegaran, refreshing. Ternyata hidup itu sangat membutuhkan apa yang disebut refreshing, penyegaran kembali, supaya melalui penyegaran kita dapat menjalani hidup dengan penuh semangat dan gairah yang baru. Pemikiran yang cemerlang dan sikap hati yang lebih sabar, tidak emosional atau dalam bahasa kerennya lebih mampu mengendalikan emosi. Nah, memanfaatkan hari libur untuk berekreasi atau melakukan kegiatan-kegiatan di luar rutinitas itu sangat baik. Semua itu bertujuan untuk memberikan kesegaran bagi tubuh dan jiwa. Tapi bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah kita juga sempat memikirkan bahwa perlu ada waktu untuk beristirahat, untuk melakukan penyegaran rohani kembali? Mungkin sampai di sini kita bertanya ya, apakah kehidupan rohani itu perlu penyegaran? Apakah kehidupan rohani itu bisa ya lelah? Jawabnya, mengapa tidak? Kita bisa mengalami kelesuan dalam hidup kita. Hati kita terasa kosong. Dan kita tidak memiliki gairah dalam beribadah, berdoa, atau membaca firman. Pernah nggak teman-teman atau Bapak Ibu semua mengalami hal itu? Kayak bosen gitu. Kerohanian yang lemah akan selalu diikuti dengan sikap patah semangat, keputusasaan, dan memandang ke depan dengan sikap yang suram. Tuhan Yesus berkata kepada para rasul, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Ini tertulis dalam Markus 6 ayat 31. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat ke tempat yang sunyi. Tempat yang tepat untuk beristirahat dan memberikan kesegaran. Itu berlawanan ya dengan tempat yang ramai. Dan di dalam kesunyian yang kita alami itu, kita dapat menemukan tempat untuk bertenang, mendapatkan ketenangan, menyendiri, berdiam diri dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengajak muridnya menuju ke tempat itu, di mana mereka dapat menyendiri, bersekutu dengan Tuhan. Tujuan berada di tempat yang sunyi itu mungkin entah pagi, siang, sore, atau malam.
itu adalah untuk kita mengambil waktu pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang terus dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah keramaian, kesibukan, dan kepadatan pelayanannya. Memberikan tempat, mendapatkan kesegaran ketika mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya perlu untuk mengadakan liburan rohani. Mengambil waktu sendiri dengan Tuhan. Mungkin kita bisa ke taman doa, ke tempat doa favorit kita, atau di kamar kita sendiri. Kita bisa mengambil waktu untuk curhat sama Tuhan. Karena tujuan kita mengambil waktu liburan rohani itu untuk apa? Untuk memperkuat pertumbuhan rohani kita di tengah keramaian dan kesibukan kerja kita. Jadi apakah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya siap refreshing rohani? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bagian firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan ketika kami jarang melakukan kegiatan sendiri, curhat kepada Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau mengambil komitmen, kami mau mengambil waktu kami untuk kami bisa mendapatkan refreshing secara rohani. Dan kami mau melakukan itu untuk kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami juga menyerahkan pekerjaan dan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Bimbinglah kami, pimpinlah kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Sehingga apa yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami Tuhan itu memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.